Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal apa ya? Oli ya. Ada dua hal. Yang satu soal share stability, SHEAR stability. Dikocok. Penulis ya barusan lihat kalau share itu aslinya adalah karena cairannya ini saling bergerak berlawanan gitu ya. Jadi ketika dua permukaan logam yang bergesekan itu cairannya bergerak berlawanan. Ya berarti hubungannya dengan bidang berhenti dengan bidang bergerak atau bidang bergerak dengan bidang bergerak yang lain. Juga dengan lubang-lubang ya. Makin kecil kan makin besar resiko cairan bergesekan satu sama lain. Saya mau bahas yang engine flash dulu. Barusan ada pertanyaan. Nah kalau pakai engine flash salah, ajarin dong caranya, kasih tutorial dong caranya yang benar gimana. Mungkin nggak nonton ya itu ya di bahasan engine flash. Karena ya solusinya sederhana, nggak usah engine flash. Jadi penulis kan mengkritisi yang melakukan engine flash ini kok buang-buang duit ya, melakukan sesuatu yang nggak perlu. Cara yang benar tanyanya gimana? Ya tanpa engine flash. Karena sebenarnya nggak ada anjuran untuk melakukan engine flash itu kalau normalnya oli mesin itu. Misal ya mau ganti oli, pabrikan mobil bilang apa? Ya wis langsung aja oli lama di drain, oli yang produk kita nih tambahkan. Memang ada yang menganjurkan untuk melakukan engine flash, tapi itu karena misalnya oli lama itu gantinya terlalu lama, oli lamanya jelek, nggak selevel dengan yang dipakai kita dengan produk kita. Tapi kalau misalnya produk mereka sendiri, nggak ada yang nyuruh melakukan engine flash. Ya malu lah, karena yang diklaim sebagai manfaat dari engine flash itu kan merupakan salah satu bagian dari manfaat oli mesin juga. Kalau sampai harus melakukan engine flash berarti oli mesinnya yang jelek. Jadi salah satu manfaat dari oli mesin itu apa sih? Mencegah kerak, mencegah sludge, mencegah lumpur oli, mencegah lumpur mesin ya. Jadi kalau olinya nggak bisa mencegah sludge, ya malu dong. Karena ya sludge itu merupakan salah satu kebutuhan ya, merupakan salah satu standar yang sudah mulai ada sejak lama.
Kalau misalnya ada oli baru yang nggak mampu mencegah sludge, itu olinya oli nggak layak, oli yang bohongan. Masa nggak tahu sih standar API-SN itu ada kok untuk mencegah sludge gitu. Ada. Di aturannya wis ada. Jadi kalau ada oli mesin sampai menghasilkan sludge, nah itu jelas bukan API-SN. Ya selain dari apa? Selain dari engine flash yang nggak ada sertifikasi ini belas ya. Engine flash kok milih merek cek masih merek Liqui Moly, penulis juga kurang yakin. Liqui Moly itu menurut penulis bukan oli yang bagus ya. Ya makanya itu penulis ragu-ragu ketika ada oli Liqui Moly ngaku full sintetik harganya 200.000. Ini beneran sintetik, full sintetik atau bohong nih? Soalnya katanya orang Jerman itu kalau olinya apa nggak full sintetik dilarang, ngaku-ngaku full sintetik. Terus terang ragu-ragu karena ya Liqui Moly itu produksinya ada Ceratek gitu ya, ada apa motor protek gitu ya, apalagi ya pokok produk-produk aditif oli itu banyak. Tapi walau disebut bagus, oli mesin Liqui Moly-nya sendiri kok nggak ada tulisan sudah mengandung Ceratek gitu, kok nggak ada tulisan itu ya. Bahkan ada orang yang belinya itu double, olinya merek Liqui Moly terus beli aditif juga Liqui Moly. Wah, meragukan dong. Masa kalau beli olinya Liqui Moly nggak ada Cerateknya? Ya meragukan berarti kan pabrik oli kok nggak maksimal jual aditif kok terpisah ya. Ya itulah yang bikin penulis ragu beli Liqui Moly, karena dia jualnya terpisah. Ya menurut penulis ini yang namanya engine flash itu bohong ya. Karena ya kalau oli mesinnya bagus nggak perlu. Kalau ganti olinya nggak sampai olinya hitam banget. Kalau olinya juga pakai oli yang bagus, nggak sekedar hanya mahal tok tapi jelek. Jadi ya olinya itu harus yang layak lah, yang apa normal, wajar. Kalau dipakai lama nggak terusan bening sampai 10.000 km tetap bening ya.
Jadi eh, banyak ya sebenarnya orang itu yang merasa ketakutan sendiri gitu loh ya, sehingga merasa wah ini pasti perlu di engine plus, terus dikasih engine plus ditunjukkan ini loh hitam banget setelah di engine plus, hitam banget ini tandanya apa, di mesin ini banyak kerak tapi oli sebelumnya nggak bisa mengeluarkan, padahal hitam itu bukan karena kerak tapi karena bahan engine flushnya itu yang saking jeleknya perlindungannya sampai jadi hitam. Udah pernah ada yang nyoba pakai ATF ya, olinya otomatik, olinya transmisi otomatiknya mobil dipakai jadi engine flush, pokoknya jadikan oli mesin. Dalam waktu 5 menit hitam, walau padahal itu mesin habis baru dibongkar ya, bersih ya, bersih sih, dikasih ATF jadi hitam. Seorang yang pakai engine flash ini dibohongi tok isinya, padahal ya hitamnya gara-gara engine flashnya emang nggak layak pakai. Hitam karena ya jadi rusak olinya. Hitamnya ya karena olinya itu sendiri, bukan karena apa, kerak atau lumpur, enggak, tapi karena ya apa, engine flashnya nggak layak pakai jadi oli mesin. Dan ya banyak kok cerita orang yang nggak pernah melakukan engine flush tapi mesin dibongkar jernih. Bahkan loh yang pakai minyak goreng sudah cukup banyak orang yang mengaku mesinnya bersih ketika dibongkar. Padahal itu pakai minyak goreng loh, campuran minyak goreng, bukan pakai engine flush minyak goreng tapi pakai oli mesin yang dicampur minyak goreng. Minyak gorengnya nggak sembarangan ya, nggak semua, nggak apa, Xania dan Fortune itu nggak cocok, jelek. Yang bagus itu minim Bimoli, Tropical atau Vilma gitu mungkin ya. Ini mesin kok makin senyap ya. Tapi tenaga rasanya masih ada. Entahlah. Terus yang berikutnya adalah soal share stability ya. Kalau olinya bagus ya, kita pakai kencang itu nggak makin encer, tapi ya kadang share stability yang bagus itu jadi apa ya, dikeluhkan gitu loh. Ada orang yang malah nggak suka, tapi biasanya itu karena olinya kekentalannya salah. Jadi oli yang share stability bagus pun bisa dikeluhkan sama orang. Share stability bagus itu beda ya antara share stability dengan kestabilan kekentalan dari hari ke hari. Kalau share stability itu yang penulis maksud yang ada hubungannya dengan viscosity index improver. Jadi perubahan kekentalan yang sementara terjadinya ketika motor dipakai terus jadi makin encer. Beda dari perubahan kekentalan permanen yang membuat kekentalan oli dari hari ke hari makin encer.
yang mengeluh ketika pakai oli dengan share stability bagus itu biasanya yang pilihan olinya terlalu kental. Macam-macam ya, macam-macam. Jadi ada loh pemilik NMAX yang bilang motornya nggak bisa pakai oli yang belakangnya 50. Penulis ini kan pakai oli seringnya yang 20W50. Kalau pakai oli 10W40 itu terlalu encer. Tapi ada juga pemilik NMAX yang ngomong pakai meseran super atau Fastron Techno 15W50 itu berat tarikannya. Ada itu. Nah, kalau yang oli oli dengan share stability jelek, kadang malah ada yang memuji juga. Pujiannya adalah ini cuma beberapa hari tok berat, tapi habis itu jadi enak, enteng tarikannya, enak, suara mesin halus gitulah ya. Menurut penulis yang kayak gitu itu adalah tanda bahwa itu oli share stability-nya jelek, terus ketahanan olinya juga jelek. Karena harusnya ya, kalau oli share stability-nya bagus, kekentalannya bagus, nggak akan terjadi seperti itu. Jadi nggak akan terjadi pertama berat, terus setelah beberapa hari enteng. Nggak akan terjadi seperti itu. Ini contoh ya, penulis. Ini oli yang share stability-nya bagus. Penulis pakai kira-kira 70% Repsol 20W50. Terus 30%-nya lagi campuran antara meseran B40 dan minyak goreng, sama ada aditif Sado Revitalizan. Tiap pagi penulis coba geber ya, jalan 108 beberapa detik, setelah itu jadi kencang lagi, jadi habis 108, setelah beberapa detik jadi naik. Nah, itu hubungannya dengan share stability. Tapi ya gitu, habis pelan kencang lagi masih 108 lagi. Itu artinya share stability-nya lumayan bagus. Emang jadi encer tapi enggak sampai parah. Kekentalan dari hari ke hari gimana? Ya tetap mulai dari hari kapan penulis pakai itu ya. Ya pokoknya tiap hari ya gitu. Kalau dipakai itu nggak bisa langsung kencang, harus bertahan di 108 dulu beberapa detik, terus baru bisa lebih dari itu. Ya seperti itu yang share stability-nya bagus. Cuma kalau misalnya ya olinya kekentalannya terlalu kental ya, olinya terlalu kental, ya emang jadi agak tersiksa juga karena tiap hari jadi begitu terus, jadi berat terus. Yang bagus adalah ya cari oli yang kekentalannya sesuai. Wah, apa itu? LED-nya motor depan. Wah, bola wis. Ya moga-moga nggak ada yang rusak ya. Kena ban mancep lah. Bolong bocor ini.
Kalau kayak gitu-gitu nggak bisa menghindar ya, masa mengerem mendadak, nggak mungkin ya, rame lagi. Pasrah aja sambil doa, wes kan apa-apa, muka-muka kan apa-apa gitu. Enaknya pakai oli yang share stability-nya bagus, oli yang kekentalannya bisa stabil itu. Dari awal sampai akhir pakai itu bisa tetap gitu terus, enak. Nggak kayak oli yang apa cepet rusak gitu ya. Kalau oli yang cepet rusak ya sering awal-awal berat, terus makin lama makin enteng, akhirnya suara mesin kasar dan motor pun terhambat, nggak bisa kencang. Jadi jangan anggap bahwa kalau oli apa encer itu performa oke. Kalau terlalu encer ya nggak oke juga. Jadi kalau misalnya ya mengalami olinya berat, tiap hari berat, tiap hari berat. Nah, itu artinya sudah nemu tuh oli yang cocok untuk motornya. Tinggal dari kekentalannya aja cari yang lebih encer. Iya, tapi penulis sekarang bingung juga nih. Motor NMAX-nya penulis butuh kekentalan berapa sekarang? Jadi apa cocok pakai apa 10W40 atau apa yang SAE 40? Penulis ragu-ragu soalnya sebelumnya ini sudah pakai SAE 40 tapi oli jadi cepet encer. Sekarang pakai Repsol nggak encer-encer oli nih. Jadi bingung. Biasanya kalau pakai oli 20W50 sudah pakai ini hampir 400 mungkin ya, itu olinya sudah mulai encer lah ya, tapi suara mesin masih tetap halus. Ini gak berubah-berubah, jadi bingung. Iya, 450 km. Biasanya kayak gini ini sudah mulai makin encer. Dibuat gaspol nggak kehambat lah ya. Normalnya oli itu makin lama makin encer. Kecuali oli yang share stabilitasnya bagus, kestabilan kekentalannya bagus. Jadi siklusnya itu oli itu makin lama makin encer karena ya bahan dari olinya sendiri, dari bahan olinya ini mengalami pecah gitu ya. Pecahnya bisa karena panas, terus bisa mengalami encer sementara, encer banget ya, tapi penurunan kekentalan parah ketika mengalami share. Kalau misalnya olinya mengandung banyak viscosity index improver. Kalau olinya murni tanpa viscosity index improver, maka nggak akan terjadi itu. Cuma kadang ya penulis pernah mengalami oli-oli yang ya seperti penulis pakai sekarang ini. Penurunan kekentalannya nggak terasa, tapi lama-lama jadi kental. Nah, kita harus waspada ya kalau oli sudah makin mengental ya. Kalau oli biasa, oli makin encer terus jadi kental ya. Kalau
sementara itu oli yang bagus nggak kerasa kapan encernya, tapi terasa kapan mulai kentalnya. Kita harus waspada mulai kentalnya ini, karena kalau sudah mulai kental itu tandanya olinya sudah teroksidasi, mulai teroksidasi. Jadi mulai kentalnya itu agak lama ya, setelah encer terus mulai kental. Nah, kalau sudah mulai kental itu bisa terjadi dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Jadi kalau sudah mulai kental itu cepat. Nah, kalau sudah mengalami hal itu, kita harus waspada, harus segera ganti oli. Karena kalau telat, ya itu akan terjadi kerak sama sludge itu. Karena oli kan sudah nggak bisa melindungi lagi. Oli sudah makin kental itu artinya olinya sudah rusak, oksidasinya parah. Olinya nggak akan bisa mempertahankan nggak bisa lagi melarutkan kotoran di mesin. Di saat itu sudah mulai banyak kerak-kerak. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu ya sudah waktunya lah ya ganti oli. Ganti oli yang dilakukan seperti ini ya sebaiknya jangan lama-lama juga. Ya tetap pakai acuan itu tadi makin kental tadi. Kalau mereknya sama loh ya. Coba perhatikan jangan sampai lebih dari itu. Soalnya bisa jadi kan oli bekas lama yang rusak masih ada di mesin. Kalau bisa sih dilakukan engine flush ya, bukan engine flush sebenarnya. Ganti oli normal, tapi olinya diganti lebih cepat. Jangan sampai kayak gitu lagi, jangan sampai jadi kental lagi. Misal jadi mulai mengental itu mulai umur 2 bulan, ya oli yang setelah ganti itu jadikan 1 bulan. Nanti untuk berikutnya 1,5 bulan aja ganti olinya. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.